Nasi sudah menjadi bubur. 7 Mei 18:35. Seorang mahasiswa kuliahnya tidak serius, kadang masuk, kadang tidak masuk. Tugas terbengkelai, SKS-nya pun harus dikejar-kejar dan masih banyak, dan jarang sekali belajar. Begitu ditanya, ternyata dia terjebak masuk ke jurusan yang dipilihnya karena dia hanya ikut-ikutan temannya saja. Teman-teman masuk jurusan tersebut, dia pun ikut. "Mengapa kamu tidak pindah saja?" tanya Budi. "Ah, biarlah, nasi sudah menjadi bubur," jawabnya. "Tidak peduli. Apakah kamu akan tetap seperti ini? Mau bagaimana lagi?" "Saya bilang nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa diperbaiki," jawabnya berargumen. "Kalau kamu pindah ke jurusan yang kamu sukai dan kamu akan lebih menikmati," kata saya. "Tapi saya ini sudah tua, masa harus kuliah dari awal lagi?" Saya terlambat menyadari kalau saya salah masuk jurusan, jelasnya sambil merebahkan diri di kasur dan mengambil remote kontrolnya. "Memang tidak ada yang bisa kamu lakukan lagi?" selidikilah saya. "Tidak, saya sudah katakan berulang-ulang, nasi sudah menjadi bubur." Nasi sudah menjadi bubur tidak sama jelek, temannya pun diam. Dia bingung melihat gambar yang sudah tidak semangat lagi. Kemudian dia teringat pada gambar yang memiliki nasib yang sama, salah jurusan. Dia pulang ke sekolah, dia pulang ke rumah, kemudian menelpon situs tersebut. "Jaka, perasaan kamu pernah cerita nama saya kalau kamu pernah salah jurusan?" tanya Budi kepada Jaka. "Memang saya salah milih jurusan." "Memang kenapa?" jawab Jaka. "Ya, saya heran kenapa kamu tetap semangat kuliah sedangkan teman saya malas-malasan dan tidak serius kuliahnya." "Ya, nggak tahu juga ya. Saya juga dulu sempat seperti itu, tapi sekarang sudah tidak lagi," jelas Jaka. "Apa sih resepnya?" Yang pertama, merelakan diri masuk jurusan itu. Mungkin ini yang terbaik menurut Allah, jadi saya terima. Terus yang kedua, saya mencari menggabungkan ilmu yang saya miliki di jurusan ini dengan hobi saya. Ternyata saya menjadi lebih enjoy. Memang saya terlanjur memilih jurusan ini. Kata orang, nasi sudah menjadi bubur. Tapi kalau saya, nasi sudah menjadi bubur spesial, yang enak dan lebih mahal harganya. Oh, begitu ya. Kalau kita menyesali, tidak ada manfaatnya. Kalau kita berusaha mengubah bubur jadi nasi, tidak mungkin. Salah satu caranya membuat bubur menjadi lebih enak. Saya tambahkan ayam, empelat, telur, bumbu, dan rasanya lebih enak, lebih mahal, jelas Jaka sambil tersenyum lebar. Semua tergantung Anda memilih makna. Bukanlah kondisi yang menentukan, tetapi bagaimana Anda yang memaknai setiap kondisi tersebut. Cerita nasi sudah menjadi bubur, tetapi orang yang mengalami kondisi yang sama memberi makna yang berbeda. Dari sana jelas bukan keadaan yang membuat Anda semangat atau tidak semangat, bukan juga kejadian yang membuat Anda termotivasi atau tidak. Yang penting adalah bukan apa yang terjadi pada diri Anda, tetapi bagaimana Anda menyikapi dan memberi makna apa yang terjadi sekarang. Coba periksa kehidupan Anda. Bagaimana kondisi pikiran Anda saat ini? Apakah Anda merasa tidak berdaya, tidak semangat, loyo, kecewa, dan sebagainya karena sesuatu kondisi atau peristiwa? Kemudian cobalah memanage makna yang lain. Anda bebas memberi makna, boleh memilih makna. Apakah Anda memperdayakan diri Anda atau melemahkan Anda? Semua itu pilihan ada di tangan Anda. Pada kenyataannya, orang yang sukses lahir dari berbagai latar belakang. Orang sukses itu bisa dari orang yang sempurna atau tidak memiliki keterbatasan fisik, atau memiliki keterbatasan fisik. Bisa dari negara manapun, bisa dari warna kulit apapun, bisa datang dari keluarga miskin atau kaya. Mereka yang tidak menyerah dan fokus mengalahkan kondisi.
tapi justru mereka yang memilih memberikan makna yang positif terhadap kondisi mereka. Tidak punya modal uang bisa saja menjadi sebuah situasi yang sedang kita hadapi. Apa makna yang Anda berikan dalam situasi ini? Anda bisa memilih bahwa Anda tidak bisa bisnis karena tidak punya uang. Terserah, itu pilihan Anda. Namun Anda bisa memilih makna yang lain. Misalnya, saya tidak punya modal, artinya saya harus berpikir kreatif agar bisa memulai bisnis. Artinya saya harus menggunakan daya ungkit untuk mengoptimalkan potensi, aset, dan sumber daya yang ada. Artinya kita bisa melihat perbedaan. Anda yang menentukan makna dari hikmah dari apa yang terjadi. Cobalah situasi Anda saat ini. Berpikirlah lebih jernih agar Anda bisa menentukan makna yang memberdayakan Anda, bukan melemahkan. No or never.